Baik, kita lanjutkan dengan bagaimana cara penulisan daftar kepustakaan. Ya. Pengetahuan tentang tata cara penulisan daftar kepustakaan ini merupakan hal yang sangat penting. Ya. Karena daftar kepustakaan itu tidak dapat ditulis begitu saja, ya, tetapi harus mengikuti ketentuan-ketentuan minimal yang sudah ada. Lagi pula bentuk penulisan antara buku dengan majalah atau surat kabar, ya, dan kamus atau itu akan sangat berbeda, ya. Terlebih apabila kita melakukan penulisan terhadap peraturan perundang-undangan. Ya. Tata cara penulisan daftar kepustakaan atau bibliografi itu ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, penulisan daftar kepustakaan itu ditulis berurutan sesuai dengan alfabet pengarang atau sumbernya. Yang kedua, dalam penulisan, ya, daftar kepustakaan itu tidak dikenal adanya pemberian nomor urut. Ya, jadi nggak pakai nomor nih. Yang ketiga, penulisan nama pengarang sebaiknya ditulis dengan nama pengarang yang sebenarnya dan titel kesarjanaan dari pengarang tidak perlu dicantumkan. Ya. Bagaimana cara tata penulisan daftar kepustakaan? Saya akan beri contoh saja bagaimana penulisan daftar kepustakaan yang ada di program Magister Hukum kita. Ya. Nah, ini ya, saya akan berikan contoh bagaimana daftar penulisan daftar kepustakaan di Magister Hukum kita. Ya. Yang pertama nanti A itu buku, ya. Itu semua buku yang jadi referensi Anda itu dimasukkan di dalam kelompok A. Di dalam penulisan daftar pustaka tadi saya dikatakan bahwa harus alfabet. Ya. Alfabet itu bisa kita lihat dari penulisan huruf pertama, ya. Kalau di huruf pertama sama-sama A, ini saya kasih contoh di sini, maka kita lihat huruf yang keduanya, ya. Huruf yang kedua masih sama, Abbas dan Abdul, ya. Maka kita lihat huruf yang ketiga. Huruf yang ketiganya Abbas B, huruf yang di ini yang satunya Abdul Qadir D. Maka Abbas akan ditulis di atas nama Abdul Qadir. Ya. Ini yang dimaksud dengan penulisan alfabet. Jadi tidak hanya dilihat dari penulisan huruf pertamanya, ya. Tapi kalau huruf pertama sama, kita lihat dengan huruf yang kedua. Huruf yang kedua sama, kita lihat dengan huruf yang ketiga dan seterusnya. Itu cara kita mengalfabet. Kemudian di dalam penulisan daftar kepustakaan, bagaimana cara kita melakukan penulisannya? Nih, modelnya seperti ini nih, ya. Jadi rata dulu nih dari luar, ya, nama penulis Abbas Salim, titik, ya. Kemudian tahun penerbitan bukunya 2006, titik, ya. Judul bukunya manajemen transportasi. Ini judul buku cetak miring ya. Judul buku bahasa asing itu kita cetak miring. Titik, kemudian penerbitnya Raja Grafindo, ya, titik, baru kotanya Jakarta, ya, baru kotanya Jakarta. Nah, kalau misalnya penulisan kutipan kita itu tidak cukup satu baris, saya kasih contoh di bawah ini, ya, misalnya Tami Rusli, titik, ya, 2012, titik, hukum perjanjian yang berkembang di Indonesia, ya, cetak miring. Kemudian penerbitnya Anugrah Utama Raharja, titik, Bandar Lampung Kota, titik, ya. Nah, Bandar Lampung karena dia nggak cukup dalam satu baris, maka yang di bawahnya Bandar Lampungnya dibuat satu tab ke dalam, ya. Ini kalau penulisan daftar kepustakaan. Ini kebalikan dari penulisan footnote, ya. Nanti kebalikan dari penulisan footnote. Kemudian yang dua apa? B, undang-undang dan peraturan lainnya. Nah, undang-undang juga harus dialfabet. Apa yang dialfabet? Yang pertama kita lihat mengalfabetnya adalah tahun penerbitan undang-undang, ya. Di sini ada tahun 60, Undang-Undang Pokok Agraria saya taruh di atas.
ya, di atas dari Undang-Undang 13 2003 tentang ketenagakerjaan. Ini mengupdate. Tapi apabila dalam tahun yang sama ini ya ada Undang-Undang 2003 tentang ketenagakerjaan dan tentang badan usaha milik negara, maka yang kita alfabet adalah nomor dari undang-undang. Ya, yang nomor yang kecil akan diletakkan di atas. Ini 13 baru yang 19. Ya. Ini tentang mengupdate peraturan perundang-undangan. Dan yang C sumber lain. Apa isi sumber lain itu? Mungkin dari ada dari kamus mungkin ya, ada dari jurnal, dari surat kabar, dari website dari internet dan seterusnya. Ini isi dari peraturan perundang-undangan ya. Nah, ini modelnya sama nih ya. Nama dulu, terus kalau nggak cukup baru masuk satu tab nih di sini, penegakan hukum dan seterusnya sampai dan Semarang ya. Nah, tadi saya katakan bahwa penulisan daftar pustaka ini kebalikan dari penulisan dari footnote. Nah, kalau footnote modelnya seperti ini nih, ya. Kalau footnote modelnya seperti ini. Kalau kita nulis footnote biasanya kan langsung ada nomornya di bawah ya. Maka langsung kita tulis nih. Biasanya masuk satu tab ya. Kita menggunakan satu tab masuk dulu, baru kita tulis namanya Sultan Reni Sadeni ya. Tahun tahun 1993 kebebasan berkontak dalam perlindungan yang seimbang bagi para pihak dalam perjanjian kredit bank di Indonesia ya. Institut Bankir Indonesia penerbitnya Jakarta ya, baru halaman. Halaman kita menggunakan singkatan dari HLM ya. Jangan hal, tapi HLM. Baru tulis halaman berapanya. Ya, sini misalnya 73. Nah, ini cara penulisan footnote nih, ya. Jadi kita masuk dulu satu tab ke dalam, kalau tidak cukup satu baris baru kita keluar seperti ini, ya. Jadi berbeda dengan tadi ya, dengan daftar pusaka. Kalau daftar pusaka itu dari luar dulu, kalau sudah nggak cukup satu baris baru kita masuk satu tab ke dalam. Nah, di dalam penulisan footnote, ini saya kasih contoh dalam satu halaman. Ya, dalam satu halaman ada 6 footnote. Bagaimana cara kita menulisnya? Kita lihat nih, ya. Footnote 1, Sultan Remi Sadeni ini modelnya seperti ini ya, lengkap, tahun, judul bukunya, penerbitnya, kotanya, halaman 73. Terus di footnote yang kedua kita menggunakan lagi bukunya Sultan Remi Sadeni. Ya, kita cukup menuliskan ibid dan halamannya. Ya. Halamannya boleh mau sama dengan di atas kita tulis halaman 73 atau berbeda halaman 80 ya. Kemudian yang ketiga kita menggunakan mengaksesnya dari website internet. Maka Anda harus mencantumkan kapan diaksesnya ya, diakses tanggal 21 Januari 2021 ya. Terus footnote yang keempat kita menggunakan lagi buku Sultan Remi Sadeni nih. Berarti sudah diselangi ya dengan buku yang ketiga, sumber yang ketiga, maka kita akan menggunakan Sultan Remi Sadeni menggunakan kata-kata object atau logcheat. Ya, object atau logcheat. Kalau object itu sumber kutipan kita tidak sama halamannya dengan ya, sumber kutipan yang di atasnya. Ya, misalnya di atasnya ada 73 atau 80. Sekarang kita menggunakan 73 atau 80. Sekarang kita menggunakan 70. Maka kita menggunakan object. Ya, berarti halamannya tidak sama dengan halaman yang sebelumnya. Tapi kalau halamannya sama dengan halaman sebelumnya, maka kita akan menggunakan kata-kata logcheat. Ya, contohnya logcheat halaman 73. Berarti sama dengan sumber yang sebelumnya, ya, halaman 73 misalnya. Kemudian yang kelima kita menggunakan lagi bukunya Jasadin Saragi. Kita tulis lengkap, ya, nama penulis, tahun terbitnya, judulnya, ya, sampai ke halaman dan seterusnya. Seperti ini, ya. Dan footnote yang keenam kita menggunakan buku Sultan Remi Sadeni lagi nih, ya. Maka kita akan gunakan karena halamannya 73, ya, sama dengan halaman yang sebelumnya, misalnya di sini halaman 73, maka kita gunakan kata-kata logcheat. Ya, kita gunakan kata-kata logcheat. Ya.
Tapi nanti kalau misalnya Anda mengutip buku Sultan Remi Sadeni tidak hanya satu, ya, ada beberapa buku Sultan Remi Sadeni yang Anda gunakan sebagai dasar kutipan, maka untuk di footnote selanjutnya nanti Anda harus mencantumkan nama Sultan Remi Sadeni, titik ya, terus judul bukunya sedikit aja, ya, misalnya kebebasan, titik-titik, ya, baru halaman dan seterusnya, supaya kita tahu, supaya orang tahu bahwa oh ini sumber kutipannya dari buku Sultan Sadeni yang judulnya adalah kebebasan berontak dan seterusnya, ya. Nah, mungkin ini yang hal yang sangat prinsip sangat penting Anda pahami dalam membuat atau menulis laporan penelitian, ya. Demikian waktu yang singkat ini mudah-mudahan dapat dipahami secara maksimal, ya, bagi Anda yang sudah siap untuk menyelesaikan tesisnya, ya. Saya ingatkan supaya Anda harus memperhatikan teknis, ya, dan substansi dari laporan penelitian Anda. Sekian dan terima kasih.